hermeneutic of suspicion. Menafsirkan dengan mencurigai, kira-kira bahasa Indonesia begitu. Yang mestinya juga ada di dalam kurikulum Fakultas Hukum. Legal hermeneutics. Saya ngajarin itu justru di Fakultas Filsafat. Penafsiran hukum yang basisnya adalah kecurigaan itu. Jadi dia, waktu kita berhadapan dengan perempuan, kita nggak bisa bilang dia subjek hukum yang setara dengan laki-laki dalam kasus yang sama. Enggak. Karena tadi pengalaman otentik perempuan dengan ketidakadilan berbeda dengan pengalaman laki-laki di bidang yang sama. Laki-laki akan claim rights, this is my rights. Perempuan akan claim cares. Ethics of care beda dengan ethics of right. Kita tambahin istilah itu ya. Ethics of right dan ethics of care. Kita masih bicara tentang feminist jurisprudence. Ethics of right dan ethics of care. Etika hak dan etika kepedulian. Hak bisa ditukar tambah berdasarkan prinsip utilitarianism. The greatest happiness for the greatest number. Bisa ditukar tambah hak itu. Dalam prinsip of care tidak bisa ditukar tambah. Karena itu datang dari pengalaman real perempuan. Keadilan pada laki-laki bisa dibuktikan dengan hukum. Dan laki-laki baru paham keadilan ketika dia jadi hakim, ketika dia jadi pengacara, ketika dia lulus S1. Perempuan paham tentang keadilan sejak dia mengandung laki-laki yang bergelar sarjana hukum itu. Dari dalam rahimnya. Waktu perempuan hamil, dia berbagi keadilan dalam 3 dimensi. Dia hamil, dia berbagi nutrisi dengan bayinya. Dia bisa membagi tubuhnya itu dengan bayinya. Jadi keadilan pertama-tama datang dari rahim perempuan yang berbuat adil terhadap bayinya dengan mengorbankan sebagian dari gizinya dalam bentuk air susu. Kalau dia lahir, atau nutrisi melalui pembuluh darah vena. Jadi pengalaman perempuan mulai dari dalam rahimnya. Pengalaman laki-laki baru mulai ketika dia jadi anggota DPR. Beda pengalaman itu. Itu intinya kita bedain antara ethics of care dan ethics of right. Dasar pertama. Jadi kita bisa baca di dalam di YouTube atau belajar segala macam. Tapi ini memerlukan kelompok diskusi untuk untuk bicara itu. Untuk share ideas. Nah ini forum yang betul-betul saya nikmati karena saya anggap ini kelas. Di mana orang ada greget untuk belajar. Tentang hal yang memang tidak ada di dalam kurikulum. Pak Arief pasti nggak juga belajar ini. Tapi dia bergaul dengan masyarakat sipil. Sebagai aktivis dulu. Demonstran. Dan terganggu dengan keadaan sekarang. Lalu dia cari pengetahuan di Google. Beli Kindle yang lebih murah tuh, kita bisa baca semua sejarah hukum. Itu pentingnya ada semacam sinopsis yang dibuat setiap kali ada kuliah tentang aspek baru yang tidak diajarkan di Fakultas Hukum UI. Bukan UI aja di mana-mana. Jadi kita bikin buku nanti MA, Mahkamah Agung akan buku melalui Litbang. Hal-hal yang tidak diajarkan di Fakultas Hukum. Ya, itu semestinya kan. Kita mau tambal kurikulum Fakultas Hukum yang do not speak feminist gender perspective on justice, do not speak environmental ethics. Sekarang kita kaitkan itu dengan perspektif hukum lingkungan. Yang jadi soal terus-menerus di Indonesia. Karena seolah-olah, yang sering saya kasih contoh dalam debat, IKN itu mestinya ada AMDAL. Karena ini menyangkut pikiran dunia tentang masa depan energi dan green economy itu. Kira-kira 2 minggu lalu ada pertemuan di Davos. Davos itu kota di Swiss yang setiap tahun
mengadakan forum yang namanya World Economic Forum, WEF, World Economic, WEF, World Economic Forum. Di situ tempat bertemu semua pemimpin negara maju, G7, dan semua pemimpin perusahaan besar, CEO terbaik tuh. Mereka mengevaluasi keadaan ekonomi selama 1 tahun dan bikin proyeksi. Biasanya itu adalah gerombolan kapitalis yang berupaya untuk memanipulasi pikiran dunia dengan menganggap bahwa dunia hanya tumbuh kalau ada akumulasi, ada growth. Baru kemarin pertama kali dalam sejarah World Economic Forum diucapkan hal terbalik. Itu kita mesti menghentikan arogansi pertumbuhan karena ecological footprint, jejak ekologi kita makin lama makin terhapus. Maka diputuskanlah bahwa ekonomi dunia ke depan harus sepenuh-penuhnya berbasis pada input energi bersih. Input energi bersih. Itu yang kemudian menggegerkan dunia 2 hari ini. Anda baca di media massa. Akhirnya Kanada bilang kami sudah mulai dengan energi hidrogen. Jepang akhirnya bocorin tadi bahwa kami akan melompati tahap mobil listrik langsung pergi kepada hidrogen. Kenapa? Karena mobil listrik itu juga menghasilkan emisi yang merusak lingkungan. Baterainya itu dalam 5-7 tahun rusak, maka mesti dibuang. Bukan cuma baterainya dibuang, sumber untuk mengaktifkan baterai kita colok listrik itu, memang listriknya bersih. Tapi untuk memperoleh listrik yang bersih itu kita bakar batu bara. Makna filosofi asas-asas hukum sebagai panduan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang memiliki nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian atau menemukan kembali jejak filsafat dan sejarah asas-asas hukum guna meraih logika penalaran dan argumentasi hukum sehingga terwujud hakim Indonesia yang adil. Beliau seorang filosof. Lalu kemudian membuat semua itu dalam kalimat yang lebih singkat. Asas hukum dan pondasi keadilan panduan hakim bijak. Ada 2 tadi prinsip hukum yang sudah disampaikan beliau ya untuk memantik diskusi ini. Yakni terkait mengenai prinsip feminism jurisprudence dan environmental etik ya di dalamnya ya. Kita nggak pernah berpikir bahwa di dalam environmental etik itu pohon itu bernyawa dan harus kita pikirkan juga moralnya. Atau kemudian burung-burung yang tinggal di atasnya juga punya hak untuk hidup untuk itu. Ya. Ini baru 2 yang disampaikan dan sudah 8:30. Belum lagi mungkin teman-teman mau membahas yang nanti juga kalau dipancing gitu ya, dipancing beliau. Kan kemarin juga dapat materi dari Bapak Hakim Agung terkait mengenai judicial activism. Pengadilan itu harus membuat putusan yang melampaui bahkan undang-undang yang ada ya dengan tentu mempertimbangkan dinamika sosial masyarakatnya itu judicial activism. Belum lagi terkait mengenai prinsip-prinsip lain nanti bisa dikejar untuk itu. Maka sesi kedua adalah sesi untuk bertanya terkait mengenai asas hukum dan pondasi hukum sehingga kemudian ini menjadi panduan buat hakim-hakim bijak di dalam memutus, ya, menjatuhkan putusan sehingga putusan itu betul-betul putusan yang memiliki nilai kebenaran, keadilan dan kemanfaatan hukum.